Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya robot di pabrik bisa gerak dengan presisi yang luar biasa? Atau gimana drone bisa terbang dengan stabil di udara? Nah, selamat datang di pembahasan kita di mana kita akan membongkar rahasia di balik semua mesin cerdas ini. Jawabannya cuma satu kata, mekatronika. Pertanyaan terbesarnya kan ini, gimana caranya benda mati yang cuma terbuat dari logam sama kabel bisa punya kemampuan buat merasakan, berpikir, bahkan bertindak sendiri? Ini bukan sihir loh, ini adalah inti dari ilmu mekatronika. Dan ini dia jawabannya. Mekatronika itu pada dasarnya adalah perpaduan yang keren banget dari 3 bidang teknik utama. Coba bayangin seorang koki yang menggabungkan 3 bahan dasar yaitu teknik mesin, elektronika, dan informatika buat menciptakan sebuah mahakarya, sebuah sistem yang cerdas dan otomatis. Seperti yang bisa kita lihat di sini, mekatronika itu berdiri di atas 3 pilar yang sama pentingnya, teknik mesin, elektronika, dan informatika. Anggap aja ini resep kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan pakai ketiga bahan ini untuk, ibaratnya, membangun mesin cerdas kita sendiri selangkah demi selangkah. Siap? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Pilar pertama, teknik mekanika. Anggap aja ini adalah tubuh fisik dari mesin kita. Rangkanya yang ngasih bentuk dan ototnya yang ngasih kemampuan buat bergerak. Tanpa ini semua, kita cuma punya ide, bukan mesin beneran. Di dalam dunia mekanis ini, perjalanannya itu selalu dimulai dari teori dulu. Terus pindah ke desain virtual di komputer, dan akhirnya baru deh diwujudkan jadi bentuk fisik yang nyata. Yuk kita lihat gimana proses dari ide jadi kenyataan ini bekerja. Sebelum kita bikin apapun, kita harus ngerti dulu aturan mainnya, fisikanya. Misalnya, bahannya ini cukup kuat nggak ya? Nanti gerakannya bakal gimana ya? Ini adalah ilmu dasar yang memastikan mesin kita nggak bakal patah pas lagi kerja dan bisa bergerak persis seperti yang kita mau. Nah, setelah kita tahu aturannya, saatnya jadi arsitek digital. Dengan software canggih kayak SolidWorks atau AutoCAD, para insinyur itu membangun setiap mur dan bautnya secara virtual. Ini tuh kayak cetak biru digital yang super presisi sebelum ada satupun logam yang dipotong. Oke, mesin kita sekarang udah punya tubuh. Tapi tubuh tanpa sistem saraf kan cuma patung, iya kan? Yuk kita lanjut ke pilar kedua dan lihat gimana caranya kita ngasih kehidupan ke mesin ini. Inilah pilar elektronik yang fungsinya itu kayak sistem saraf dan sumber tenaga bagi mesin kita. Di jantung pilar elektronik ini, kita bakal nemuin sirkuit-sirkuit rumit yang jadi jalur informasi. Kita bakal kasih dia indera buat merasakan dunia sekitarnya, terus kita kasih otot untuk bertindak, dan tentu aja kita kasih darah berupa tenaga listrik yang menghidupkan semuanya. 2 komponen ini, sensor dan aktuator, itu kayak duet maut yang gak bisa dipisahin. Sensor itu indranya mesin, mata, telinga, dan perasanya yang terus-terusan ngumpulin data dari lingkungan. Sementara itu, aktuator adalah ototnya yang mengubah perintah listrik jadi gerakan fisik. Jadi, yang satu merasakan, yang lainnya bertindak. Keren kan? Dan ini bukan cuma konsep abstrak loh. Aktuator itu adalah benda-benda nyata yang sering kita lihat. Mulai dari motor DC sederhana yang muterin roda mainan, sampai sistem hidrolik super kuat yang bisa ngangkat beban bertonton. Mereka lah yang benar-benar melakukan pekerjaan fisiknya. Kita udah punya badan, udah punya sistem saraf. Sekarang, bagian yang paling seru, kita kasih dia otak. Yuk, kita masuk ke pilar ketiga, informatika. Dan lihat gimana caranya kita menyuntikkan kecerdasan dan logika ke dalam mesin kita. Otak ini ngomongnya pakai bahasa kode. Bahasa kayak C++ atau Python itu dipakai buat nulis instruksi-instruksi. Nah, instruksi ini kemudian dijalankan sama perangkat keras khusus yang namanya microcontroller. Si otak mini yang tertanam langsung di dalam mesin. Coba deh bayangin Arduino atau PLC itu sebagai pusat komando. Mereka inilah yang nerima informasi dari sensor, terus memprosesnya sesuai program yang kita tulis, lalu ngirim perintah ke aktuator buat bergerak. Disinilah semua keputusan dibuat dalam hitungan sepersekian detik. Oke, sampai sini kita punya 3 bagian yang terpisah-pisah, badan, saraf, sama otak. Sekarang adalah momen ajaibnya. Sistem kontrol inilah yang berperan sebagai konduktor orkestra yang memastikan ketiga pilar ini bermain dalam harmoni yang sempurna. Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya gini. Pertama, kita bikin model matematis dari si mesin. Kedua, kita terapkan logika kontrol.
Contoh paling populernya itu PID, yang intinya adalah seperangkat aturan cerdas buat ngajarin sistem gimana cara memperbaiki kesalahannya sendiri. Mirip kayak termostat AC yang otomatis jaga suhu ruangan tetap stabil. Hasilnya, operasi yang sepenuhnya otomatis dan cerdas. Jadi, setelah kita lihat semua pilar ini, satu hal jadi jelas banget. Mekatronika itu jauh lebih dalam dari sekedar nyambung-nyambungin beberapa komponen. Ini adalah seni dan ilmu merancang dari nol. Nah, ini dia intinya. Seorang insinyur mekatronika itu bukan sekedar perakit, mereka adalah arsitek sistem. Pertanyaan yang mereka ajukan itu bukan cuma gimana cara nyatuin bagian-bagian ini, tapi lebih ke gimana cara kita merancang sebuah sistem yang efisien, cerdas, dan nyambung semuanya secara menyeluruh dari awal banget. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan kemampuan untuk menggabungkan rangka, saraf, dan otak jadi satu kesatuan yang utuh, batasannya ya cuma imajinasi kita. Dari mobil yang bisa nyetir sendiri sampai tangan prostetik yang canggih. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bisa, tapi apalagi ya selanjutnya?